mengikuti yang sebagai host di acara kayak dari pernikahan sampai acara pernikahan. Hayati banget lagu ini. Mungkin ada lagi merasakan apa? Enggak merasakan apa-apa. Ada cerita di lagu ini. Ada tisu deh. Enggak ada. Kenapa? Nggak perlu saya umbar-umbar lah, kan kalian nggak ada yang tahu juga ya, semuanya pokoknya yang nonton ini nggak ada yang tahu juga apa yang udah kami lakukan. Intinya apa yang udah saya jual, apa yang saya udah saya usahakan gitu loh, nggak bisa dihapus ya. Intinya kalian nggak tahu apa yang kita usahakan mati-matian sampai apa yang saya sebutkan gitu. Jadi udah kami lakukan yang terbaik mungkin, ya itulah makanya sampai detik ini. Tapi ternyata nggak perlu saya sebutkan juga, banyak orang yang bantu juga nggak ngerti gitu, tanpa pengetahuan saya juga. Hai Besti aku sayang, selama ini hubungan Indra Bekti dan juga Kaesang dikabarkan cukup dekat. Dan kabar baiknya adalah Kaesang dan juga Erina Gudono mau membayar semua tagihan rumah sakit Indra Bekti. Wah selamat ya. Banyak banget netizen yang nggak percaya, tapi setelah menjenguk Indra Bekti di rumah sakit, Kaesang dan juga Erina ini memutuskan untuk membayar semua tagihan rumah sakit Indra Bekti. Bahkan hal tersebut disampaikan langsung kepada Aldila Jelita. Sontak Aldila menangis haru dok. Diketahui juga Aldila sebelumnya menjual beberapa barang mewahnya untuk membayar tagihan rumah sakit. Sebenarnya gitu loh. Istilah bilang sayang sama lo, tapi lo harus tahu gue sangat sayang sama lo, ya. Apa? Iya, I love you too dong. Oh iya. Cepat sembuh ya, nggak suka di ruangan ini, pulang biar ada Netflix, aku bisa tiktokan ya nanti. Hai, yang pada nyinyirin Kak Indra Bekti dan Kak Dila, mikir lo mikir, emang mereka ngerugiin lo apa? Pakai ngatur-ngatur hidup. Kenapa nggak jual rumah? Kenapa nggak jual mobil? Pret. Lu gak ngerasain apa yang mereka rasain. Kalau nggak bisa bantu ya secara materi, ya tolong bantu doa. Jangan lo nyinyirin, kasihan orang lagi sakit, orang lagi berduka. Mikir ya. Kalau misalkan keadaannya tidak kepepet, tidak urgent, ya, tidak sangat membutuhkan, nggak mungkin Kadila sampai berani atau bahkan senekat itu menyampaikan permohonan penggalangan dana. Paham loh? Jadi aku nemuin ini di IG story-nya Kak Dila, tapi kayaknya udah dihapus gitu. Tapi tadinya tuh ada kayak nomor rekening gitu di postingannya Kak Aldila itu, rekening banknya. Ngeri banget, ini adalah perdarahan otak yang terjadi pada Indra Bekti kemarin. Pada otak orang yang normal, isinya tuh banyak banget pembuluh darahnya kayak gini. Kalau kosong, ntar diisi sama mixu. Mungkin pada otak Fajar Setbo itu banyak kenangan mantannya. Pembuluh darah itu ibaratnya adalah jalan raya bagi sel darah untuk mengantarkan oksigen ke sel-sel otak. Sehingga ketika terjadi pecah pembuluh darah ini, bayangin aja kayak jalan yang ditutup, sehingga sel darah nggak bisa mencapai ke sel otak untuk mengantarkan oksigen, padahal itu penting buat makanan sel otak. Dan ketika ini terjadi, muncullah gejala kayak misalkan mual muntah, nyeri kepala, kelemahan anggota gerak, kejang ataupun pelo. Itu semua terjadi karena sel otak mengalami kerusakan. Jadi apa dong penyebabnya? Yang pertama itu bisa gara-gara hipertensi. Jadi coba cek deh tekanan darah kalian lebih tinggi daripada ini atau enggak. Kalau misalkan tinggi banget sampai ke sini, jangan-jangan tukang AC. Penyebabnya yang kedua bisa gara-gara trauma, misalkan kecelakaan atau habis ketampel lato-lato. Yang ketiga bisa gara-gara kelainan pembuluh darahnya itu sendiri, misalkan aneurisma atau penyakit bawaan lainnya. Tapi yang paling bisa kita cegah ya yang hipertensi tadi. Gitu ya, semoga bermanfaat dan mari kita doakan Bang Indra Bekti bisa pulih kembali. Kayaknya aku mau membuka penggalangan dana untuk Mas Indra karena yang Assalamualaikum mbaknya, istrinya Mas Bekti ya. Mbak baru aja 1 minggu Mas Bektinya masuk rumah sakit, langsung minta penggalangan dana.
Mbak nggak tahu nih, masyarakat juga udah pada ribet bayar BPJS nggak sanggup. Tanya penggalangan dana sama kita. Gimana ceritanya Mbak? Perasaan kalau misalnya ada keluarga kita yang sakit atau kita nggak sanggup bayar, pertama hal yang kita lakukan adalah menjual apa yang ada dulu nih, supaya langsung bisa bayar rumah sakit, bisa membayar semua yang diperlukan oleh pasien gitu. Bukan langsung minta penggalangan dana Mbak. Gimana ceritanya tuh? Masa setelah masa hidupnya Mas atau Babang Bekti nggak punya harta sih? Nggak masuk asuransi sih? Zaman sekarang orang nggak ada asuransi sih? Ya bater-bater asuransi BPJS lah Mbak. Kayak masih sempet dah kalau ngurus BPJS sekarang, ya kan? Daripada kita ngemis-ngemis minta sama orang penggalangan dana. Surat terbuka untuk netizen Indonesia. Saya lihat komentar kalian di videonya istri Indra Bekti yang minta galang dana itu, miris banget bacanya. Ada yang bilang, wah gimana sih di istri Indra Bekti? Bukannya Indra Bekti udah bertahun-tahun kerja, kok sakit baru 4 hari udah galang-galang dana. Terus lagi ada yang bilang menyamakan dengan kehidupan Tukul Arwana yang nggak minta-minta. Terus lagi menyamakan sama Denada yang ngurus anaknya sendiri nggak minta-minta ke orang. Terus netizen pada mencerca, jual aja dulu asetnya, jual aja ini dulu. Hei teman-teman netizen, selama ini Indra Bekti sudah menghibur kalian dan kalian terhibur dengan itu. Saat inilah ketika Indra Bekti dalam keadaan butuh kalian, keluarganya butuh kalian, keluarganya lebih tahu keuangan keluarganya. Kalau kalian bisa bantu ya bantu, kalau nggak bisa bantu ya nggak usah mencerca seperti itu. Kalian itu jadilah netizen yang baik. Sama orang tua. Mungkin tanggapannya sebagai adik kita melihat tentang yang penggalangan dana itu banyak komentar-komentar yang kurang enak. Mungkin Mas tanggapannya sebagai adik dari Mas Indra sendiri. Baik, kalau untuk masalah komentar dari netizen, ya seperti yang kita tahu kita juga tidak bisa membatasi gitu ya. Ya paling saya sih mengharapkan untuk doanya yang terpenting itu, karena yang kalau saya pribadi lebih fokus untuk kesembuhannya Mas Indra. Kaisang Pangarep diduga tanggung biaya rumah sakit Indra Bekti. Begini faktanya, baru-baru ini viral di media sosial tentang istri Indra Bekti minta donasi. Diunggah di akun Instagramnya, sehingga banyak komentar beragam-ragam dari netizen, bahkan di dunia sahabat artis. Aldila Jelita masih melakukan penggalangan dana untuk pengobatan suaminya Indra Bekti yang kini tengah terbaring di rumah sakit. Wanita 36 tahun ini menjelaskan bahwa biaya perawatan dan pengobatan sang suami sangatlah besar. Terlebih, sahabat Indie Brands itu harusnya dirawat selama 20 hari ke depan. Biayanya udah sangat besar di hari keempat ini. Aku mau membuka penggalangan dana untuk Mas Bekti. Tampaknya 20 hari ke depan Mas Bekti akan di sini, kata Aldila Jelita pada hari Minggu kemarin. Kini, setelah Aldila Jelita menggalang dana, beredar isu putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, akan menanggung seluruh biaya pengobatan sang presenter hingga sembuh. Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh keluarga. Diwakili oleh Cipta, adik Indra Bekti, keluarga menegaskan bahwa berita tentang Kaisang akan menanggung biaya rumah sakit tersebut adalah hoax. Itu hoax banget, kata Cipta dalam jumpa pers di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Selain itu, Cipta juga membantah kabar bahwa Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono mengunjungi Indra Bekti di rumah sakit. Nggak bener banget itu. Kaisang semalam datang. So far sih sebelum ada komunikasi dengan Kaisang, tegas Cipta. Cipta juga menegaskan dirinya tidak mengetahui soal biaya yang keluar selama pengobatan terhadap Indra Bekti berjalan. Saya nggak tahu soal itu. Nanti tanya saja ke Mbak Dila ya, pungkas Cipta saat jumpa pers.